Yo, barudak balik lagi di channel kami Kru Sinopsis. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor lokal dulu ya barudak, karena kebanyakan yang request bos film lokalan aja dulu bos, biar seru bos ya. Oke guys kan, yang mau request bisa langsung ke komen atau chat lah, bisa lah gaskeun. Film ini mengajak kita masuk ke dalam kehidupan seorang wanita yang tampak memiliki rumah tangga sempurna. Di balik senyumnya tersimpan konflik, tekanan batin, dan rahasia kelam yang perlahan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Setiap keputusan yang diambil justru membawanya semakin dekat pada jalan yang penuh dosa dan penyesalan. Bagaimana seorang wanita bisa-bisa terjerumus hingga mendapatkan julukan wanita ahli neraka? Apakah semua yang terjadi murni karena pilihannya sendiri, atau ada orang-orang di sekitarnya yang mendorongnya ke jurang kehancuran? Saksikan alur lengkapnya hingga akhir, karena kisah ini menyimpan banyak kejutan dan pelajaran yang mendalam. Langsung saja alurnya, let's go! Jadi penghuni neraka yang ada di dunia, biar nanti. Film dimulai dengan seorang perempuan bernama Parah. Terlihat bajunya banyak noda darah ketika ia berjalan dengan pincang keluar dari rumah, dan ia pun melihat seorang ustazah sedang berceramah kepada seorang anak kecil tentang definisi wanita ahli neraka. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Parah tidak sengaja tertidur ketika mendengar ceramah seorang ustadz di ponselnya bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kalian, kaum perempuan. Sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kebanyakan kaum perempuan itu teramat pedih memakan. Isi ceramah tersebut membahas tentang perempuan yang bisa masuk neraka yang disebabkan berbagai sebab, seperti wanita yang melawan suaminya dan wanita yang sering berbuat gibah atau menggunjing. Tidak lama kemudian datanglah teman sekamar Parah yang bernama Dina. Dina menasehati Parah agar tidak mendengarkan musik yang aneh-aneh supaya tidak mengalami mimpi buruk. HP sekalinya main HP dipakai dengerin yang aneh-aneh. Aku dengerin ceramah masih bilang aneh. Lagi pula dalam Islam itu musik diharamkan, namun Parah menjelaskan bahwa yang ia dengarkan bukanlah musik melainkan ceramah agama. Namun anehnya justru Dina sendiri yang diam-diam suka mendengarkan lagu yang mana itu tidak sesuai dengan nasihatnya tadi. Aku lagi dengerin ini mbak, Di pondok pesantren tempat mereka tinggal, Ustazah Harum meminta seorang santriwati untuk membuatkan segelas es teh manis hangat karena ada tamu yang datang, yaitu seorang calon bupati yang bernama Wahab. Saat itu Wahab tengah berbincang dengan pimpinan pondok itu yang bernama Ustadz Irfan. Ketika itu Wahab diberi nasihat jika ia ingin memimpin daerah, maka ia harus mampu memimpin keluarganya terlebih dahulu. Niat menyempurnakan setengah agama, bisa juga menjaga lisannya. Parah dan Dina yang penasaran diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Dalam percakapan, Wahab mengungkapkan bahwa ia sedang mencari seorang istri yang mampu menjaga martabatnya, lisan, dan menjadi pendamping hidup yang baik. Setelah Umi membubarkan pada santriwati yang berkumpul, kemudian Parah memberanikan diri. Ia mendekati Umi untuk memastikan apakah benar Wahab sedang mencari seorang istri. Parah pun menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Wahab karena ia ingin bisa berbakti kepada seorang suami. Hal itu bertujuan untuk mengejar surga. Yakin meskipun Umi mengingatkan Parah agar melanjutkan kuliah ada batuk Yakin meskipun Umi mengingatkan Parah agar melanjutkan kuliah terlebih dahulu, tetapi Parah berisik keras karena ia merasa setelah lama mempersiapkan diri untuk mengabdi dalam rumah tangga. Farah tuh menantikan waktu untuk mengabdi dalam rumah. Tugasnya berat. Insya Allah Farah siap, Umi. Beberapa waktu kemudian pada akhirnya Parah dan Wahab resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka terlihat harmonis di mana Parah taat kepada Wahab dan Wahab menyayangi istrinya. Saat masa kampanye tengah berlangsung, Wahab menyampaikan aspirasi kepada para warga desa. Ia pun menggenang masa lalu ayahnya yang pernah membuka usaha di daerah ini demi kesejahteraan warga. Setelah itu, dengan bangga Wahab memperkenalkan Parah sebagai istrinya di hadapan publik. Namun, di tengah acara, Parah mendengar suara misterius yang memanggil namanya. Ia melihat sosok perempuan misterius yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Hal itu membuatnya seketika mimisan. Bu, ditekan. Sama-sama.
Sayang, kamu kenapa? Ketika pulang mereka berpapasan dengan konvoi calon bupati nomor urut 2, namanya adalah Agung. Wahab sendiri adalah calon nomor 3, sedangkan calon nomor 1 adalah Paso. Parah merasa cemas dan ia pun bertanya apakah ada kemungkinan salah satu calon bupati melakukan hal-hal berbau mistis atau perdukunan demi mengenang pemilihan bupati ini. Wahab pun menenangkan Parah dan ia mengatakan bahwa jika ia menang itu semua bukan berkat dukun melainkan berkat doa istrinya. Lagi masa-masa kampanye gini buat hal-hal yang aneh. Tadi kayak aneh gitu mas, ada ibu-ibu yang hal-hal musyrik gitu. Karena ia yakin di setiap pria yang hebat pasti di belakangnya ada wanita yang hebat pula. Kejadian-kejadian aneh tidak berhenti hingga di lingkungan rumah tangga mereka. Suatu ketika saat Parah tengah menyiapkan makanan di dapur, ia melihat bahwa kuku-kukunya tampak rusak. Pada malam harinya, Wahab berinisiatif untuk memotong kuku Parah. Dan ketika sedang asyik melihat sebuah foto dari masa kecilnya Wahab, secara tidak sengaja proses pemotongan kuku tersebut membuat kuku Parah terpotong hingga berdarah. Maaf sayang. Namun Parah pun memilih untuk memaklumi kelalaiannya suami. Di sisi lain, Boyati yang terlihat sibuk dengan tugasnya tampak berjalan menuju area belakang rumah sambil membawa sesajen. Dalam perjalanan itu, secara tak terduga potongan kuku Parah yang seharusnya dibuang malah digunakan sebagai salah satu bahan dalam sesajen ritual itu. Setelah menyelesaikan sholat, Parah kembali mendengar suara-suara yang memanggil namanya disertai dengan ketukan di pintu rumah. Ketika ia mendekati pintu, tidak ada satupun sosok yang tampak di sana. Dan tiba-tiba lampu rumah menjadi genit. Ia berkedip dengan cepat hingga akhirnya padam dalam kegelapan. Parah sempat melihat bayangan sosok iblis yang membuatnya sangat ketakutan. Namun semua kejadian tersebut ternyata hanyalah mimpi buruk. Pada harinya, pagi hari itu tersebut keadaan Parah mulai kembali normal. Saat itu Wahab pun mengajaknya untuk bersilaturahmi ke pondok pesantren Anisa, pondok tempat Parah menuntut ilmu saat dulu. Sesampainya di sana, Parah merasa bahagia dapat bertemu kembali dengan Umi Harum dan juga teman-teman santriwati lainnya. Teman-temannya bahkan memuji penampilan Parah yang semakin anggun dan mempesona karena telah menjadi istri calon bupati. Alhamdulillah. Mbak Parah makin cantik aja ya. Setelah selesai menunaikan sholat berjamaah, tidak lama kemudian seorang ustadz kembali memberikan ceramah tentang sebuah hadis yang menyatakan bahwa mayoritas penghuni neraka itu didominasi oleh perempuan dengan menyebutkan berbagai perilaku yang dianggap menyimpang, seperti berlebihan dalam berpakaian, keluar rumah tanpa izin, dan mengumbar aib orang lain. Ceramah tersebut ternyata membuat Tina merasa bosan karena seringkali diulang-ulang. Kemudian rasa penasaran mendorong Parah untuk mengikuti seseorang wanita yang berjalan menuju ke arah toilet. Sesampainya di sana, Parah membuka salah satu pintu toilet, namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Dan pada pintu terakhir ia sempat melihat bayangan kaki seekor sapi. Namun ketika pintu dibuka, tidak apa-apa yang ia temukan di sana. Merasa dirinya mungkin sedang berhalusinasi, Parah pun membasuh wajahnya dengan air dan di saat itulah ia melihat sosok misterius yang muncul dari cermin. Untungnya Dina berada di sampingnya sehingga kehadiran sosok tersebut seketika menghilang. Setelah peristiwa di kamar mandi, Parah kemudian melihat kejadian aneh di mana ia melihat Pak Agung, saingan suaminya itu yang menjabat sebagai bupati nomor urut 3, sedang menatap mereka dari kejauhan dan tiba-tiba saja Pak Agung menghilang. Secara misterius suaminya itu batuk-batuk dan secara mengejutkan foto baliho suaminya seketika jatuh. Apakah itu semua karena ulah ilmu hitam dari Pak Agung? Ya, entahlah, saya juga tidak tahu. Beberapa waktu kemudian Wahab mulai menceritakan kepada Parah tentang berbagai keanehan yang terjadi di rumah tangga mereka. Wahab berasa saingannya yaitu Pak Agung mengirimkan santet kepada keluarga mereka. Namun meskipun demikian, Parah memilih untuk tidak suujon. Meskipun ia sendiri tetap merasa khawatir jika teror-teror
teror yang selama ini ia alami adalah kiriman santet dari Pang Agung yang merupakan saingan Bapak Wahab. Situasi semakin menegangkan ketika di suatu malam Wahab memerintahkan Farah untuk tetap berada di dalam kamar. Di saat itu, Farah melihat di luar jendela ada bayangan sekelompok orang memakai jubah putih seperti sekte sesat. Namun, tidak lama ia didatangi oleh iblis lagi yang menutur Bu Farah tersebut. Farah kemudian menyalakan senter. Di sana ia melihat suaminya melakukan hal musyrik, yaitu perdukunan, di mana sang suami melakukan ritual terlihat seperti sedang menyantet Bapak Agung, dan tiba-tiba saja Farah seperti tidak sadar diri dan tubuhnya bergerak tidak terkendali, yang mana dia membaluti tubuh suaminya dengan kain kapan sulur, tetapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Dalam situasi yang semakin kacau, Farah menerima kabar mengejutkan bahwa Pak Agung telah meninggal dunia. Berita tersebut membuat Farah sangat terkejut karena kematian tersebut hampir identik dengan mimpi buruk yang pernah ia alami. Dengan Wahab, Farah kemudian pergi ke rumah duka Pak Agung untuk melayat dan menyampaikan bela sungkawa. Saat sedang melayat jenazah Pak Agung, Farah pun mendapatkan teror. Ketika akan baca surat Yasin, Farah melihat buku Yasin tersebut tidak ada ayat Al-Qur'annya, dan seketika ia melihat jenazah Bapak Agung, ia langsung hidup lagi. Kamu yang bunuh saya. Ustadz Irfan dan Ustazah Harum melihat pelakuan aneh Farah. Mereka pun mengajak Farah untuk ke pondok pesantren. Namun hal itu dilarang oleh Wahab dan mengajak Farah untuk pulang lagi ke rumah. Ustazah Harum tampak khawatir dengan keadaan rumah tangga Farah. Ia rasa ada hal yang tidak baik-baik saja menimpa kepada Farah. Namun Ustadz Irfan kemudian mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di rumah tangga Farah sudah berada di luar kendali, sehingga masuk ke dalam urusan pribadi suatu keluarga dapat membawa mudarat. Tina yang tidak sengaja mendengar percakapan tersebut segera diberi tugas oleh Ustazah Harum untuk mengantarkan makanan kepada Farah karena ia khawatir atas kondisi kesehatannya. Oh iya Mi, ya udah Dina berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Mau antar makan. Sesampainya di rumah Farah, nahas Dina pun tidak diizinkan untuk bertemu langsung dengan Farah sehingga hanya rantang makanan saja yang dibawa masuk ke dalam rumah. Sementara Dina disuruh pulang lagi. Pada saat yang bersamaan terdengar suara aneh yang berasal dari dalam kulkas. Ketika diperiksa, Farah menemukan sebuah kain kapan mayat yang tidak semestinya berada di dalam kulkas. Tidak lama kemudian Farah dikejutkan dengan kemunculan sosok pocong saat ia hendak menutup pintu kulkasnya. Meskipun pada akhirnya Boyati datang untuk menenangkan Farah, namun tindakan Boyati tersebut ternyata hanya menjadi kedok karena secara diam-diam ia mengambil sehelai rambut milik Farah untuk keperluan ritualnya. Semakin lama Farah semakin curiga ada yang tidak beres nih dengan rumah ini. Ia pun berusaha merekam ritual gelap yang dilakukan di rumah ini. Hal ini untuk dijadikan bukti dan ia mengirim video tersebut kepada Dina. Namun Wahab segera mengetahui hal tersebut dan dengan tegas ia memarahi Farah serta menghapus rekaman itu. Sementara Dina yang mencoba mengecek riwayat pesanan video di ponselnya melihat bahwa video tersebut telah dihapus. Di saat Farah kemudian mencoba menghubungi Dina, tiba-tiba layar handphonenya menampilkan sebuah kursi goyang tanpa ada sosok yang muncul. Kemudian ia pun dikejutkan dengan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Saat menjelang waktu tidur, Wahab kembali memberikan susu kepada Farah. Tidak lama setelah meminumnya, Farah merasa tubuhnya lemah dan sulit untuk digerakkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Wahab untuk dengan mudah mengambil kulit dari bahu Farah. Hal itu bagian dari ritual gelapnya. Luka yang ditimbulkan membuat Farah menangis kesakitan sehingga ia merasakan penderitaan yang amat mendalam.
Boyati sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh Farah. Dia pun mengobati luka di kulit punggung Farah. Lalu Farah pun curhat tujuan ia menikah adalah untuk mencari surga. Tetapi mengapa saat ini rasanya seperti ada di neraka? Di hari berikutnya, keadaan Wahab dan Farah disambut dengan antusias oleh para pendukungnya, meskipun Dina, Umi, dan Ustaz justru merasa diabaikan oleh Farah. Dengan rasa ketakutan yang mendalam, Farah menyadari bahwa sebagian besar pendukung Wahab ternyata bukanlah manusia, sehingga hal itu membuatnya semakin tertekan. Marhabannya Sukana Jaya. Karena Farah histeris, Wahab pun akan membawa pulang Farah kembali. Farah kemudian dibawa ke pesantren, kemudian ia pun diruqyah oleh Ustadz Irfan. Berkat Ustadz Irfan, jin yang menyelimuti tubuh Farah berhasil diusir. Umi Harum kemudian menyarankan agar Farah segera dirawat di pondok saja, tidak usah pulang ke rumah dahulu. Sebelum Wahab membawa Farah pulang, terlihat Umi secara diam-diam memasukkan secari kertas ke dalam saku celana Farah. Umi pun menyampaikan kekhawatirannya kepada Ustadz Irfan bahwa Farah mungkin akan disakiti oleh Wahab dan ia takut bahwa pernikahan mereka akan berujung pada penderitaan dan juga siksaan. Abi, bagaimana kalau misalnya pernikahan... Kalau Wahab emang bener Wahab sudah gelap mata, bahkan ia pun memaksa membawa Yati untuk menyiapkan Farah sebagai tumbal dan ritual terakhirnya. Dina yang menyaksikan segala kekejamannya tersebut kemudian menemui Ustadz dan Ustazah untuk melaporkan bahwa seharusnya Farah tidak dinikahkan dengan Wahab, melainkan dengan pria lain yang lebih layak. Mereka pun akan berusaha menyelamatkan Farah dari bahaya. Namun saat akan bergegas menyelamatkan Farah, langkah mereka pun terhenti oleh para anak buah Wahab. Di saat itu, Ustadz dan Ustazah pun disakiti oleh para anak buah tersebut, sementara Dina berhasil melarikan diri. Di sisi lain, ternyata Boyati masih punya hati. Ia tidak tega kepada Farah dan dia pun akan membantu Farah untuk melarikan diri dari rumah ini. Namun usahanya pun gagal karena antek-antek Wahab berhasil menangkapnya, kemudian menahan Farah di suatu ruangan. Farah yang sudah tertangkap kemudian dimasukkan ke sebuah ruangan, lalu ia pun diletakkan di sebuah meja altar. Tubuhnya pun lalu dibungkus oleh kain kafan karena ia akan dijadikan tumbal untuk ritual terakhirnya. Dalam keadaan lemah, Farah pun tanpa sengaja menemukan sebuah kertas pemberian Ustazah Harum yang menyuruhnya untuk membaca surat Al-Fajr agar ada pertolongan Allah yang datang, dan Farah pun hanya bisa melakukan hal tersebut. Kemudian Dina berhasil datang, ia pun berusaha menyelamatkan Farah. Namun saat itu Wahab datang, kemudian mereka pun berseteru. Namun sebagai wanita, Dina tak mampu menandingi kekuatan Wahab dan akhirnya ia pun tertusuk. Farah pun memberanikan diri untuk melawannya. Ia berhasil membunuh Wahab dengan menusukkan tanduk sapi ke dalam tubuhnya. Film pun ditutup dengan berakhirnya penderitaan Farah. Ia pun keluar dari rumah tersebut dan kondisinya seperti di awal film tadi, persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya, yaitu seorang wanita yang berlumuran darah berjalan lunggang-langgung. Ternyata itu adalah dirinya sendiri bos, dan film pun camat.